Mobil listrik ini berakselerasi dari 0 hingga 60 mil per jam dalam waktu kurang dari 2 detik, lebih cepat dari kebanyakan hypercar seharga jutaan dolar. Dan dalam prosesnya, ia tidak kehilangan jangkauan, tidak mengalami overheat, dan tidak memerlukan perawatan mahal. Bagaimana hal ini bisa terjadi, dan mengapa para pesaing masih belum bisa meniru apa yang sudah diproduksi secara massal di Gigafactory? Dalam beberapa tahun terakhir, Tesla telah menempuh perjalanan yang dalam industri otomotif biasanya diukur dalam hitungan dekade. Pertama, perusahaan ini membuktikan bahwa mobil listrik bisa menjadi kendaraan yang praktis. Kemudian, melengkapinya dengan sistem bantuan pengemudi yang secara bertahap berkembang menjadi teknologi mengemudi otonom yang sesungguhnya. Kini, langkah berikutnya. Dan langkah ini tidak hanya mengubah spesifikasi kendaraan, ia mengubah logika persaingan itu sendiri di industri ini. Inti dari pergeseran ini adalah generasi baru desain motor listrik yang dibangun di sekitar rotor berlapis karbon. Sekilas hanya perubahan material. Pada kenyataannya, ini adalah solusi atas masalah rekayasa yang telah menghambat seluruh industri. Inilah intinya, setiap motor listrik memiliki batas fisik kecepatan putaran. Semakin cepat rotor berputar, semakin besar daya yang disalurkan ke roda. Namun pada kecepatan tinggi, komponen logam mulai mengembang akibat beban ekstrem dan panas. Hal ini menyebabkan keausan, penurunan efisiensi, dan dalam kasus terburuk, kegagalan mekanis. Itulah mengapa sebagian besar motor listrik berperforma tinggi beroperasi dalam kisaran sekitar 16.000 RPM. Ambang batas ini telah lama menjadi batas atas bagi seluruh industri. Tesla mengambil jalur yang berbeda. Alih-alih bekerja dalam batasan tersebut, perusahaan ini memperkuat rotor dengan serat karbon berkekuatan tinggi. Ini adalah material yang dikenal karena kombinasi bobot yang sangat ringan dan kekuatan yang melampaui baja. Material ini tahan terhadap suhu tinggi, tahan terhadap deformasi di bawah tekanan, dan mempertahankan integritas struktural di bawah beban yang terus-menerus. Hasilnya adalah motor yang mampu beroperasi pada kecepatan mendekati 20.000 rpm tanpa overheat dan tanpa kerusakan mekanis. Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Selisih antara 16.000 dan 20.000 rpm adalah selisih antara apa yang menjadi standar industri dan apa yang telah Tesla wujudkan dalam produksi massal. Dan disinilah reaksi berantai dimulai. Semakin cepat motor berputar, semakin tajam akselerasi dan semakin tinggi tenaganya. Dari sinilah lahir akselerasi kurang dari 2 detik hingga 60 mil per jam. Angka yang tidak lama ini hanya bisa dicapai oleh hypercar dengan mesin pembakaran internal berkapasitas besar. Bugatti, Lamborghini, Ferrari, merek-merek yang selama beberapa dekade identik dengan performa ekstrem, kini berada dalam satu kategori dengan mobil listrik yang beroperasi hampir tanpa suara dan tidak membutuhkan bahan bakar. Namun inilah yang secara prinsip penting, kecepatan hanyalah sebagian dari persamaan. Secara tradisional, lebih banyak tenaga berarti konsumsi energi yang lebih cepat. Semakin keras akselerasi, semakin cepat baterai habis. Ini adalah kompromi mendasar yang dihadapi semua produsen mobil listrik. Rotor berlapis karbon mengubah keseimbangan ini. Berkat massa yang lebih kecil dan efisiensi struktural yang lebih tinggi, rotor ini mengurangi kehilangan energi selama operasi. Lebih sedikit kehilangan, efisiensi lebih tinggi, jangkauan lebih jauh dalam sekali pengisian daya. Pengemudi mendapatkan akselerasi ekstrim sekaligus jangkauan yang praktis secara bersamaan. Kompromi yang sebelumnya dianggap tak terhindarkan, pada dasarnya telah dieliminasi. Tambahkan pula faktor ketahanan. Motor konvensional mengalami keausan akibat beban termal dan mekanis. Desain rotor yang diperbarui secara signifikan meningkatkan ketahanan terhadap faktor-faktor ini. Motor mempertahankan performa lebih lama, lebih jarang memerlukan perawatan, dan masa pakai kendaraan secara keseluruhan meningkat. Bagi pemilik, ini berarti pengurangan biaya operasional jangka panjang. Ada satu aspek lagi yang sering luput dari perhatian. Desain baru ini mengurangi ketergantungan pada sejumlah material langka dan mahal yang secara tradisional digunakan dalam produksi motor listrik. Hal ini secara langsung berdampak pada biaya produksi. Lebih sedikit komponen langka, produksi lebih sederhana, biaya per unit lebih rendah, dan disinilah dimensi strategis teknologi ini terbuka.
Tesla dari awal membangun produksinya untuk kendaraan listrik, bukan mengadaptasi pabrik lama, melainkan membangun yang baru dari nol untuk tujuan yang spesifik. Gigafactory di berbagai belahan dunia beroperasi dengan tingkat otomasi yang tinggi dan dirancang untuk skala besar. Motor baru ini secara organik terintegrasi ke dalam sistem yang sudah ada ini. Artinya, pengurangan biaya produksi tidak hanya menjadi keunggulan teoritis, ia terwujud dalam volume nyata. Bagi para pesaing, ini menciptakan masalah ganda. Produsen tradisional seperti Ford, General Motors, Toyota, Volkswagen beralih ke platform listrik dari pabrik yang awalnya dirancang untuk mesin pembakaran internal. Modernisasi semacam itu lebih mahal, lebih lambat, dan secara struktural kurang efisien. Mobil listrik mereka seringkali lebih berat, lebih mahal untuk diproduksi, dan kurang optimal dari segi arsitektur listrik. Pemain pasar baru seperti Lucid Motors dan Rivian menunjukkan solusi rekayasa yang mengesankan, namun terbentur pada masalah skala. Memproduksi beberapa ribu kendaraan sangat berbeda dengan memproduksi ratusan ribu. Hambatan produksi, keterbatasan rantai pasokan, keterlambatan pengiriman, semua ini menghambat pertumbuhan dan meningkatkan biaya. Tanpa produksi skala besar, bahkan spesifikasi yang kompetitif pun tidak memungkinkan persaingan langsung dengan perusahaan yang mampu mengirimkan produk dengan cepat, konsisten, dan dalam volume global. Perlu dibahas tersendiri soal BYD. Dalam total volume penjualan kendaraan listrik, perusahaan asal Cina ini telah unggul. Namun strateginya dibangun di atas keterjangkauan dan jangkauan pasar massal. Ketika pembicaraan beralih ke inovasi mutakhir dalam desain motor, optimasi baterai, atau integrasi perangkat lunak, Tesla mempertahankan keunggulan yang signifikan. BYD menjangkau lebih banyak pembeli, namun kesenjangan teknologi tetap ada. Kini, tentang apa yang membuat posisi Tesla benar-benar sulit untuk diatasi. Bukan soal satu terobosan saja, melainkan soal beberapa teknologi kritis yang bekerja bersama sebagai satu sistem yang terpadu. Pertama, baterai. Sel generasi baru berukuran lebih besar yang terintegrasi lebih dalam ke dalam struktur kendaraan, memberikan kepadatan energi yang lebih tinggi, daya yang lebih besar, dan masa pakai yang lebih lama. Ini secara langsung mengatasi dua kelemahan historis kendaraan listrik, jangkauan yang terbatas dan waktu pengisian daya yang lama. Kedua, kecerdasan buatan. Setiap kendaraan Tesla mengumpulkan data tentang kondisi mengemudi nyata, tikungan, pengereman, situasi jalan yang tidak biasa. Data ini diproses dan dikembalikan ke sistem dalam bentuk peningkatan. Semakin banyak kendaraan di jalan, semakin banyak data. Semakin banyak data, semakin cepat sistem berkembang. Ini adalah siklus tertutup yang memperkuat dirinya sendiri dengan setiap kilometer yang ditempuh. Ketiga, pembaruan perangkat lunak. Tidak seperti kendaraan tradisional yang tetap statis setelah dibeli, kendaraan Tesla terus berkembang. Fitur baru, peningkatan performa, perluasan kemampuan, semuanya datang melalui udara tanpa kunjungan ke pusat layanan. Kendaraan tidak menjadi usang, ia menjadi lebih baik. Ketika motor, baterai, kecerdasan buatan, dan infrastruktur produksi bekerja sebagai satu kesatuan, ini bukan lagi sekadar kumpulan teknologi. Ini adalah keunggulan sistemik. Dan keunggulan sistemik inilah yang paling sulit untuk ditiru. Karena menyalin satu bagian saja tidak cukup, seluruh arsitekturnya harus direproduksi. Sebagian besar pesaing memecahkan masalah satu persatu. Sebagian bekerja pada jangkauan, sebagian lagi pada kecepatan pengisian daya, yang lain pada perangkat lunak. Tesla melakukan semuanya secara bersamaan. Itulah mengapa kesenjangan ini melebar lebih cepat dari yang diperkirakan para analis. Namun sejarah industri mengenal contoh-contoh di mana keunggulan yang tampaknya tak terkalahkan pada akhirnya berhasil diatasi. Pertanyaan sesungguhnya saat ini bukan apakah Tesla sedang memimpin, itu sudah jelas. Pertanyaannya adalah siapa dan dengan cara apa yang bisa mempersempit kesenjangan ini. Apakah raksasa tradisional bisa mendefinisikan ulang diri mereka dengan cukup cepat? Apakah salah satu pemain baru akan mengubah ambisi rekayasa menjadi skala produksi? Apakah akan muncul terobosan yang tidak ada yang prediksi? Belum ada jawabannya. Namun, satu hal sudah jelas.
rotor berlapis karbon bukan titik akhir dalam perkembangan Tesla. Ini adalah fondasi tahap berikutnya, dan tahap itu sudah dimulai. Jika Anda tertarik untuk mengikuti bagaimana kisah ini berkembang, subscribe ke channel ini dan berikan like. Ini membantu kami untuk membuat lebih banyak konten seperti ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.